paguyuban foto saya ternyata kok klop. Berarti memang saya tidak salah berada di tengah Anda, dan saya tidak menyesal meninggalkan Paroki Pati untuk hari ini malam ini bersih. Semalam saya masih memberikan pengajaran untuk CAP angkatan kedua paroki kami baru mulai mengenai ajaran gereja. Saya mengajak segenap umat itu untuk kembali pada back to basic di paroki. Apakah bisa ditayangkan yang tadi itu? Yang susunannya. Seperti saya dan Anda ketahui bahwa saya Antonius Gunardi MSF, selama pelayanan saya sebagai imam belum pernah dipercaya di KPKPan Solo. Tetapi sudah sering rinca-rinci ke sini, ya toh? Rinca-rinci tahu ya? Nah, ketika diminta untuk PBBKL hasilnya, saya dengan senang hati kami bergeser untuk KPKPan Solo. Luar biasa. Dan ini saya sungguh-sungguh heran dan hebat ya, bahwa KPKPan pun mengadakan PBB gabungan seperti ini. Saya kira itu patut diapresiasi. Ketika saya mulai dengan pembaruan karismatik Katolik di Jogja tahun 83, itu kita juga punya kebiasaan setiap minggu kelima ada misa untuk seluruh KPKPan, misa PDKK ya, KPKPan Jogja pada waktu itu. Lepas dari semua itu, ini. Nah, Paroki Pati ini sekilas info untuk memulai. Tetapi sekali lagi semua harus dilihat dalam konteks hidup sebagai umat Tuhan, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Paroki Pati itu berusia tahun ini yang ke-92. Tua banget ya. Dan isinya memang orang-orang yang lanjut usia. Tapi kami tidak berputus asa. Untuk kelompok orang tua kami beri nama kelompok Luna Maya. Lanjut usia namun masih gaya. Namanya ya. Di paroki sebelah, paroki Apostolik Juwana juga ada lautan orang tua. Saya beri nama kelompok Glamur. Bukan lansia, tapi glamur, golongan lanjut umur. Sama ya, itu sama. Dan memang paroki Pati ini memprihatinkan ya. Usianya sudah tua, pastornya tua lagi seperti saya ini. Saya baru umur 70. Jika saya menjelang umur 70, saya itu deg-degan. Karena saya baca Mazmur, batas umur manusia itu 70, 80 jika kuat ya. Nah, ternyata ketika jam 12 malam masuk 70, orang mati. Jadi Mazmurnya batasnya memang 70, tapi saya jika kuat 80, syukur-syukur itu berkat dan kemudian nekat ya. Lepas dari semua itu balik Paroki Pati. Oh lagi, berarti kalau saya tahu ya, ini jangan nyanyi aja seperti ini Pak. Ini memang paget apa makamnya mungkin yang mau keluar keliru ya. Ya. Tapi saya memulai dengan gereja. Memang yang saya beri contoh adalah Paroki Pati. Bukan ini Pak, yang tadi yang disusulkan, bukan yang awal tadi. Bukan, yang Paroki tadi. Nah ini yang membuang ini di kasur ya. Guys, saya mulai ya. Ulang tahun ke-90, saya sebagai pastor paroki itu berpikir
apa yang bisa sebagai penanda ulang tahun paroki itu? Nah, kebetulan ya tentang Tuhan indah sekali. Ini. Nah, ya. Kita mengambil tema gereja sing ketara lan ketopo. Demikian pula Anda sebagai umat Katolik PDKK ya, harus jadi gereja yang kentara. Ibadahnya macam ini. Aku senang bahasa saya. Satunya. Jadi undangan saya dan Anda adalah menghadirkan gereja yang ketoro apa? Kelihatan dan diterima. Dan itulah kehadiran saya dan Anda di tengah masyarakat. Gereja itu kelihatan. Kemudian mau beribadi orang Katolik pasti dilihat dan diterima. Demikian pula konteks PDKK, ya, ketoro, semangat, sukacita, ya, abang-abang, ya, dan diterima nggak? Diterima. Karena apa? Kesaksian hidupmu selalu nyata. Pada waktu itu kami menggelar wayang kulit seperti di Pleco sini ya. Yang menjadi dalam adalah Romo Paroki, Romo Vikaris, yang Romo Ipeng Abisa gitu ya. Nah terus kita mengembangkan refleksi sebagai gereja yang kelihatan dan diterima oleh masyarakat, ya, dikembangkan, dan ini yang menjadi kerangka renungan malam hari ini. Sebetulnya gereja yang ketoro dan ketompo itu kenapa? Ternyata refleksi kita berkembang. Ulang tahun ke-91 gereja pinilih. Tahu pinilih? Saya dan Anda juga umat Tuhan yang terpilih. Nanti akan diterangkan makna Alkitabnya. Lindungi, apa itu? Punya kelebihan. Ya. Terus umat yang gigih, umat yang getih, apa getih? Fanatik, ya, tidak tergoncangkan, getih. Dan umat yang sugih, kaya akan rahmat Tuhan. Dan umat yang pulih dari COVID, pulih dari dosa. Nah ini kalau saya dan Anda misalnya ketika Surakarta Solo ya, mau mendalaminya, pembaharuan karismatik Katolik itu menjadi wujud gereja yang pilih, terpilih, ya, tetapi punya apa? Punya kelebihan, daya lebih dari umat PDKK. Tetapi juga saya dan Anda diajak untuk berjuang terus bergumul dengan gigih, ya. Gigih dan getih. Waduh, haleluya, apa namanya, bergetar, menggetarkan, ya, gitu toh. Itu tantangannya untuk PDKK. Dan sekali lagi kita kaya akan sugih akan rahmat Tuhan, karunia Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita. Dan saya dan Anda adalah umat yang dipulihkan dari kedosaan kita. Itu kerangka tahun 91. Nah nanti ulang tahun ke-92 ini saya bocorkan di Pleco, belum saya katakan di paroki saya, ya, bahwa gereja yang bumrega, maka hurufnya masih kecil karena belum kita katakan ya, bumrega, umat yang gagah, umat yang sabar, sanggup, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, sabar, ya. Dan umat yang panggah itu kalau Anda tanya Mr. Google dikatakan bahwa tidak berubah, ya, orang mudah dilihat karena panggah. Dan umat yang sumringah, sukacita, maka nyanyinya sungai sukacitaku, ya. Kalau karismatik nyambungnya di situ, ya.
umat yang jumangkah. Jumangkah itu apa? Jangkah, menjangkah, melangkah, maju, tidak pernah boleh mundur, ya. Dan jadi berkah. Ini hanya pengantar saja. Kerangka ini siapa tahu bisa diolah, ya, kalau diterapkan di pembaruan karismatik Katolik, ya. Apa bicara kopi teleponema tadi sih Bu? Ya ini kompor sama materi loh. Ya, baik. Sekarang ini kita masuk kepada tema yang ditawarkan, ya, kebebasan adalah wujud kasih Tuhan kepada manusia. Tentu saja dalam rangka kemerdekaan kita menjadi umat yang bebas. Tapi itu adalah hadiah dari Tuhan. Ya. Kemarin itu saya sudah hafal kopi kesinggol, ya. Nah ini Solo, ya, tanggal 21 Agustus, kebebasan wujud kasih Tuhan kepada manusia. Nah, kenapa di sini ada keluarga itu? Saya orang MSF, ya. Maka ya, bagaimana aku juga spiritualitas itu melengkap dalam kehidupan kekeluargaan dan lebih-lebih keluarga karismatik Katolik di PKKN Solo ini, ya. Sing bener pikiran Solo atau Surakarta? Oh, tapi betul ya. Oh, betul hanya kotanya. Terus, ya. Terus, PG Gabungan Solo, saya katakan begitu, ya. Itu keluarga kudus muncul lagi, ya. Ini saya langsung hati, ya, bahwa umat Tuhan itu berjalan bersama. Ini surat info tanggal 10 Oktober 2021. Paus Fransiskus memaklumkan tahun sinodal para uskup yang sudah lalu itu, ya. 17 Oktober Puspan membuka tahun sinodal di Puspan masing-masing dan terus digemakan oleh Paus Fransiskus, ya, tekad sinodal yang adalah jalan bersama. Saya dan Anda juga berjalan bersama, ya, dari paroki-paroki menyatu menjadi kebijakan dan terus berada dalam satu keuskupan. Nah, seperti yang saya tulis di sini, saya mengutip Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Ini kompetir harus jual kitab, ya. Ini seperti yang sudah saya duga. Di HP sudah ada. Tapi Anda tidak usah lihat HP, lihat sini aja sama, ya. Ya. Dalam perikopa ini, ayat 9 adalah ayat yang paling dasarnya. Ya. Di situ saya tulis dengan huruf tebal tapi tidak kelihatan, ya. Yaitu tinggal di dalam kasih. Itu kunci kehidupan saya dan Anda sebagai orang beriman, yaitu tinggal di dalam kasih. Pada suatu saat ada seorang pemuda, ya, yang melihat ada sebuah bunga yang sungguh-sungguh cantik dan menarik. Ketika dia menyentuh bunga itu, tiba-tiba seakan-akan ada gunung yang terbuka di hadapannya. Dan ada suara, jangan lupakan kuncinya. Ya. Dan benar, dia melihat aneka macam perhiasan dan benda-benda mulia yang luar biasa. Maka dia mengambil emas-emasan, termasuk berlian, pokoknya semua barang berharga itu. Ketika dia sudah tidak berdaya untuk merangkul itu, dia meletakkan bunganya. Kemudian dia pegang lagi. Ada suara lagi, jangan lupakan kuncinya. Ya. Wah, dipikir dia suruh ngambil lebih banyak lagi. Dan benar, saya kasih, dia sungguh-sungguh tergopoh-gopoh karena sudah
ngokopi, ngukupi, apa meneh? Ya, mengangkuti barang-barang yang berharga itu. Dan dia meninggalkan pintu gua itu. Diingatkan lagi, jangan tinggalkan kuncinya. Dia tidak peduli, dan dia kemudian seakan-akan keluar dari gerbang gunung itu. Dan apa yang terjadi setelah dia keluar dari gerbang itu, akhirnya semua menjadi debu. Hidupmu dan hidupku sebagai orang beriman, kuncinya adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Itu kuncinya. Dan Anda tidak pernah boleh melupakan kunci itu. Dalam pergumulan perjuangan hidup di dunia ini mungkin kita terkecoh dengan ini, tapi jangan lupakan kuncinya, yaitu tinggal di dalam kasih. Dan implikasinya memang jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Dan itulah tinggal itu menjadi bebas. Ya. Seperti saya dan Anda tadi menangkap ceritanya, pemuda tadi itu diberi kebebasan dan dia ternyata meninggalkan kuncinya, dan akibatnya semua menjadi debu. Ya. Nah, saudara kasih, saya akan segera lari pada ayat yang ke-16, ya, karena ini adalah ayat yang sentral. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ayat ini berbicara bahwa inisiatif ada pada Tuhan. Tuhan memilih saya dan Anda, umat pilih. Berarti saya dan Anda sungguh-sungguh dipilih. Ya. Nah, sekarang rapi dikit, ingatkan kiri kanan Anda, ya, kamu orang pilihan. Pertanyaannya timbul, kalau kami ini kok pilihan? Kadang-kadang kita belajar mungkin dikatakan pilihan. Apa Tuhan tidak salah pilih? Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa kami-kami yang biasa-biasa ini yang dipilih? Ingat, umat yang pilih, ya. Dan Tuhan tidak mau bahwa umat pilihannya itu tampil tidak meyakinkan. Nah, kalau kita kembali kepada dasar pembaruan karismatik Katolik, yang mau yang mau diikuti adalah pembaruan. Kita terus hidup baru, ya, hidup dalam roh, dan itu sering yang dikaitkan dengan hidup baru. Ya, hidup baru, hidup dalam roh, karismatik, karena menjadi karisma-karisma sebagai daya lindung bagi anak-anak Tuhan. Kalau saya dan Anda memperhatikan akar kata karunia-karunia, karismata, itu bahasa Propanya artinya kosmetik. Coba, ketika kita mempunyai anak mulai sedikit besar, ibu-ibu, bapak-bapak mulai dandani anaknya. Kadang-kadang nggak tepat, ya. Isi-isi, isi-isi, ya. Nanti raisom itu sekarang kan merah-merahnya itu. Ada orang tua yang berlebihan. Alasan anting-anting cenderan dada itu lebih banyak. Sering manusia tidak pas memberikan, ya, supaya anaknya tampil. Tetapi Tuhan, ya, memberikan daya lindung, ya, karunia-karunia yang selalu tepat dan cocok dengan karakter orang yang bersangkutan. Tapi itu urusannya karunia-karunia bagiannya BPNI. Nah, sekarang kita sudah bertanya, Tuhan, mengapa Engkau memilih kami? Tuhan, mengapa Engkau memberikan daya lindung untuk kami? Ya, ternyata Tuhan itu memberikan alasannya. Ada 6 alasan mengapa Tuhan memilih saya dan Anda. Dan itulah wujud kasih Tuhan terhadap saya dan Anda. Nah,
kita harus kembali kepada ayat yang ke-11. Yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kenapa saya dan Anda dipilih? Supaya saya dan Anda menjadi umat yang bersukacita, menjadi people of joy, ya. Bukan umat yang rentrek, umat yang tidak yang tidak memberikan, tetapi umat yang sungguh-sungguh bersukacita. Dan Anda tahu bahwa itulah kekasan umat Tuhan yang dieksplisitkan dengan jelas oleh orang-orang PDKK. Gitu? Maka warnanya adalah sukacita, warnanya adalah memberikan. Karena dasarnya yang pertama, kenapa dipilih? Supaya kamu bersukacita, ya. Supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak hanya deg-degan, tidak hanya dangkal, tetapi mendalam. Dan inilah kualitas batin. Mengapa saya dan Anda sebagai gereja ya selalu terpuji dan terpuji? Karena daya pilihan Tuhan itu. Tadi saya mengatakan people of joy. People of joy itu bagaimana wujudnya? Nah, itu akronim. Joy itu 3 huruf yang tidak bisa dipindah tempatkan. Ya. Karena kalau dipindah tempatkan tidak berbunyi dan tidak berarti. Ya, kalau orang yang bisa berbahasa Inggris ya, bukan joy ini 3 huruf toh, tidak bisa dipindah tempatkan. Karena kalau Y-nya mau ditempatkan di depan, terus tidak disusul dengan O dan disusul dengan C, tidak bunyi. Ya, bunyinya ya kalau joy, J-O-Y. Karena itulah jalannya sukacita terjadi kalau saya dan Anda membuat Jesus first. Jesus nomor 1. O others next. Ya, kemudian dan why you yourself last. Itu kalau disingkat menjadi joy. Orang-orang sekarang ini ingin menempatkan why you yourself menjadi yang nomor 1. Ya, maka ada gejala-gejala orang berbahagia dan happy di atas penderitaan pasangan. Ya, berbahagia dan di atas penderitaan sesamanya. Hati-hati pengurus PD, ya. Pengurus yang sosok nindes anggota ini, ya. Itu karena memindah Y itu di depan, ya. Jadi tidak ada sukacita. Maka dinteni Y ini bubar. Anda tetap bertahan. Berarti joy, people of joy. Nah, alasan yang kedua, people of joy terjadi kalau alasan yang kedua itu dihayati dan diperintahkan. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi alasan yang kedua, kenapa saya dan Anda dipilih? Karena supaya saya dan Anda saling mengasihi. Kenapa? Supaya di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Ada kan nyanyi ya, di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Ya, Tuhan berkepentingan memilih saya dan Anda supaya Dia bisa hadir terus karena Dia mencintai saya dan Anda. Ya, jadi kalau mau diteruskan dari season pertama dalam SHB kan ya bisa gitu. Ini tentang siswa rampung gitu. Dan Yesus sudah memberi catatan ayat 13 ini bahwa kasih itu bukan soal romantika ya yang anget-anget, itu tidak, tapi ada tantangan di sini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tidak pernah ada cinta tanpa korban. Ya, ini luar biasa. Itu alasan yang kedua.
Dan alasan yang ketiga adalah kamu adalah sahabatku. Tuhan ingin dekat dengan saya dan Anda. Tuhan ingin akrab dengan saya dan Anda. Ya. Dan itulah yang dinyatakan dengan kata sahabat. Persahabatan anti pengkhianatan. Ya. Tidak ada pengkhianatan. Maka saya kasih sekali lagi, cinta menguji kita dan persahabatan itu dalam pelaksanaan membuat kita menjadi semakin dekat dengan Anda. Soalnya kalau Anda dan mendalami PDKK itu sebenarnya persahabatan dan persaudaraan, di mana warganya dekat. Dari Klaten, dari Wonogiri gak ada ya? Dari mana-mana akrab di sini. Ya. Sekali lagi diberi catatan, jika kamu melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dalam tradisi Yahudi ada 3 tahapan. Orang yang pertama adalah orang upahan, ya, dia berbuat baik, ya, bekerja keras supaya upahnya didapatkan, supaya tidak di-PHK. Terapan yang kedua budak belian, ya, dia bekerja keras berbuat baik supaya tidak dijual kepada majikan lain. Apakah Anda dan saya termasuk golongan itu? Orang upahan, kita maunya melayani kalau ada upahnya, kita mau melayani kalau ada pujiannya. Maka tidak jarang orang-orang yang jatuh dalam pelayanan itu kemudian, ya, menjadi tenar tapi sekaligus tercemar. Ya, ini tenar nih tercemar. Anda tenar orang usah tenar, ini terpuji dan terpuji. Ya, terpuji ya. Banyak tahu orang-orang yang tenar tapi tercemar. Ya. Nah, sudah. Tadi kembali lagi kepada ayat 16, ini ayat sentralnya. Dan alasan yang keempat, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Ingat ya, bahwa ini urusannya kalau kita runut, ya, bersabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi, beraksi tanpa nanti. Berani, bersabar tanpa tepi, bersyukur tanpa tapi, beraksi tanpa nanti. Jadi kita selalu ready, gitu. Wis bu, boleh semua pikir kuitok ya apa-apa. Ya, supaya kamu pergi beraksi tanpa nanti, ya. Dan inilah kesaksian. Tadi saya ketemu dengan orang dari Manado. Wah, kamu saya selalu mengikuti bisa waktu lomo di nomor kami sampai bisa menimbulkan nyanyian haleluya saya. Itu bisa apa tadi? Gitu? Wah, luar biasa ya. Nah, beraksi tanpa nanti. Dan bukan hanya pergi, demikian pula Anda pergi ke gereja ini, gitu. Jangan sampai tidak menghasilkan buah. Itu alasan yang kelima, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Mau kok kelurahan tekan suruh bagi mulai tambah lemu tok betul. Jangan suruh tak, ya. Tapi buahmu itu tetap. Berbuat dalam pelayanan. Dan itu alasan yang keempat dan kelima. Dan alasan yang keenam, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Jadi berdoa. Ya. Orang harus berdoa. Itu alasan yang keenam, supaya saya dan Anda menjadi pendoa. Dan untuk itulah saya dan Anda memilih persekutuan doa. Jadi saya kasih kalau DPD, ya,
Kurang doane di persoalan doa, ya. Sering kadang-kadang itu bingung boleh bicara, dadak boleh ekspor api barang itu ya, tidak penting. Persoalan doa itu sebenarnya kalau berdoa, ya. Tapi kan terus lebih wajib kan, mengkakai pasur stop api, gitu. Nah, sekarang saya tes ini. Jadi alasan Tuhan memilih kita ada 6. Apa itu? Yang pertama, terus lagi ada 6. Terus yang foto ini. Yang pertama, tahu ya, yang ini di dalam kasih. ya, yang pertama supaya semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Yang pertama, saya dan Anda menjadi umat yang bersukacita. Ingat, people of joy. Joy itu apa? Jesus first, others next, you yourself last. Ya. Wis, harus nyatet ya. Kemudian buat catatan sehingga nanti kalau Anda disuruh khotbah di PD-mu ini nganggo gampang ya. Wis silang gitu. Terus yang kedua, saling mengasihi. Kenapa? Karena di mana ada kasih, di situ hadirlah Tuhan. Kasih berarti tidak ada pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa korban. Dan itu kita rayakan dalam kurban Musa. Yang ketiga, kamu adalah sahabatku, ya, sahabat, ya, dekat dan akrab. Yang keempat, supaya kamu pergi beraksi. Ingat rumusnya. Ayo, rumusnya tadi itu bersabar tanpa hati, bersyukur tanpa hati, beraksi tanpa nanti. Tidak pernah boleh sedang ada menunda, ya. Boleh sini itu banter nih, gampang ya nggak pakai ya. Terus alasan yang keempat kamu pergi tadi ya, dan alasan yang kelima menghasilkan buah dan buah itu tetap. Ya. Jadi kalau nggak ada buahnya, pohon ara yang nggak ada buahnya, kerik, tebang. Ya. Pohon berdiri tebang. Bukan kayu, ini politik. Ya, buahmu tetap. Artinya apa? Sebagai umat Tuhan itu saya dan Anda diharapkan konsekuen dan konsisten, tidak liar-liur. Orang ingah ini, orang lidah gigi, orang liar-liur. Tapi kalau pakai kerangkanya, kalau kita tidak itu, ya gagah, ya pangga, ya cumangkah. Dan seterusnya. Terus alasan yang keenam supaya kamu berdoa ini kan jelas supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 6 ya. Setiap hari kalau bersabar apa amal lebih menghayati. Saya ini ya. Ini saya tutup. Saya terus melanjutkan. Tapi saya ngomongin promo paling tidak 30 menit, paling lama 45 menit. Gitu. Nah, ini harus kompati kalau ngomong 30 menit yo piye yo. Ya, tahu diri. Kamu juga diberitahu ya supaya dengan demikian memang kalau bersabar tanpa sekarang saya menyampaikan ini prinsipnya. Saya dan Anda sebagai umat Tuhan ya yang dikatakan kebebasan secara kasih Tuhan kepada manusia. Maka yang perlu selalu menjadi nyata adalah saya dan Anda mempunyai
identitas. Itu malah ini semua atau lima. Ya, ini harusnya ini Indonesia aku ya. Belum susah. Ya. Ini harusnya tas-tasnya itu turun. Saya dan Anda sebagai umat yang dicintai Tuhan mempunyai identitas, harus jelas. Orang Katolik harus jelas identitasnya, ya, sehingga gereja ketoro lan ketompo. Ketoro belum tentu diterima ya, tapi di mana-mana ketika gereja hadir, nah ini selalu dewi kemana? Nah, punya identitas, punya aktivitas, ya. Nah, kadang-kadang kita ini macet, jadi itu umur yang ditantang apa? Kreativitas dan kemudian punya integritas. Ya, kita utuh, kita penuh, kita sungguh, dan kita teguh. Ya, saya senangnya penggunaan itu. Nela yo nela sekarang ini tas ibu-ibu, tas apa di sini? Polyester, ya. Nah, ini integritas dan kredibilitas. Saya dan Anda adalah umat yang kredibel, bisa dipercaya. Tidak ada orang Katolik sini selama cerit, ekopian cangkem. Kadang-kadang orang yang seperti itu kan itu sudah kocok ya. Gagal total, kopian cangkem, nah itu. Kita adalah umat yang dicintai Tuhan, ya. Dan bentuk saya dan Anda sebagai umat yang dikasihi Tuhan itu aktivitasnya jelas. Dan yang luar biasa tidak hanya aktivitas tapi kreatif. Ya. Orang-orang karismatik kan kreatif. Gawe acara ini, pemerintah kan bulan-bulan memang aturan yang karismatik. Ya. Pokoknya panitia pokoknya pasar karismatik mesti. Karena apa? Saya dan Anda yakin bahwa Bapak Surgawi kaya raya. Wong paroki pati ketika kita memulai mengadakan camp, ya, Tuhan duit ini, kamu jangan mikir duit. Sekarang kalau ini pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan bayari. Pernah percaya apa ya? Percaya. Wah, menjelaskan juga sulit. Saking aku kayak gini tak bayari. Kita harus kreatif dan kepribadian kita mengenakan karakter Kristus dan kita bisa dipercaya. Ya. Nah, ini ada catatan-catatan yang kiranya menyangkut orang-orang pembaruan karismatik Katolik yang sering kadang-kadang tidak mikir, ragu-ragu, padahal Tuhan lebih dahsyat daripada yang kita duga. Maka catatannya, banyaknya jadwal pelayanan tidak menentukan bagusnya karaktermu. Ya. Banyaknya jam doa tidak menentukan dewasanya karaktermu. Kopian doa pasal di budet ruwet. Banyaknya manifestasi Roh Kudus yang kamu alami, ya, tidak menentukan matangnya karakter. Sindrom termimil nih, termimil surah tetok, tidak menentukan matangnya karakter. Mengapa? Karena karakter tidak dibentuk dari semua itu. Karakter dibentuk dari ujian dan proses dalam waktu.
dalam hidup sehari-hari menjadi nyata, apakah saya dan Anda bisa dipercaya. Dan ini penting. Bagaimana kamu tunduk pada otoritasmu di rumah, sekolah, kampus, kantor, gereja, itu karakter. Bagaimana reaksimu ketika disalahkan, diperlakukan tidak adil, tidak dianggap, tidak dihormati, ditegur, dikritik, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Padahal saya dan Anda ini tinggi derajatnya. Mungkin ini kepala kantor perusahaan, ya, juragan roti kayak itu karakter dibentuk setiap hari dan dengan setiap orang yang bersentuhan dengan kita. Dan pertanyaan pentingnya adalah bagaimana orang di sekitarmu itu mengenalmu. Mengapa? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang baik, sabar, penuh penguasaan diri, atau pribadi pemarah dan bertemperamen tinggi? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang murah hati, suka menolong dan suka memberi, atau pribadi yang pelit dan suka perhitungan? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang murah senyum? Ya, semua orang Katolik ini S2, suka senyum, bukan S3, suka senyum sendiri bilang. Atau malah sebagai pribadi yang angkuh dan sombong? Apakah mereka mengenalmu sebagai pribadi yang punya integritas, integritas dan bisa pegang janji, atau justru pribadi yang ember, bocor mulut dan tidak punya integritas? Dunia tidak terkesan dengan semua pelayananmu atau manifestasi Roh Kudus yang kamu alami, yang membawa kita bertemu dengan Bapa di surga. Bukan lagi hebatnya pelayanan yang kita lakukan atau banyaknya manifestasi Roh Kudus yang kita alami, tetapi Yesus yang hidup di dalam. Maka Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi, Yesus yang hidup di dalam. Ya, itu tak. Jadi jangan lupa tasnya. Ya. Jadi kita punya identitas, ya, kita punya aktivitas, kita punya kreativitas, kita punya integritas, dan kita bisa dipercaya. Dengan wong Katolik iso dipercaya, ya wis, untuk apa akan diasinkan lagi, gitu? Kecuali dibuang dari sampah. Tentu saja ini semua nilai-nilai ideal yang perlu diwartakan. Saya nggak ngerti apakah Anda menangkap semuanya, ya. Tetapi paling tidak kalau ada mau filenya, Bapak ini Pak Pusat Joko. Ya, Joko punya filenya, ya. Saya ajak ya pewarta-pewarta belajarlah ya dengan bahan-bahan ini supaya nanti pada waktunya Anda juga bisa membagikan. Saya kira tak cukup. Saya tanya. Sudah suka cintaku ada pihakku. Ini apa ya sih? Ini kamu tahu ini siapa ini? Kuboho. Ini engkong kita yang bersukacita. Jadi musik apa jenenge rezeki akeh. Orang itu bersukacita. Ini orang yang beruntung. Bahasanya di Semarang dan Lombok itu hoki lah, Nah, hoki lah itu dalam bahasa Inggris lagi, ya. Jadi ketemu orang Lombok belajar bahasa Inggris
Gereja ini, ya, wah, pecah, lagi. Apakah ini akan jalan? Nggak tahu. L. Kalau orang mempunyai 4 unit Pak. Nah, love, ya, unity, courage, knowledge, dan Jesus. Ya. Kalau saya dan Anda mempunyai the power of love, cinta Tuhan, season 1 Kejadian, season 1 pertumbuhan, ya, balik, perikanan, pengajar-pengajar, ya. Dan kalau kita mempunyai daya cinta, the power of love, kita dikobarkan dan diteguhkan dengan the power of unity, bersatu dengan Tuhan, ya, bersatu dengan sesama kita. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostol. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, ya, kita mempunyai the power of courage. Apa itu? Keberanian. Wong Katolik kok jeli, pergi kalau setan. Teorinya setan itu takut dengan kita. Ini berbawa besok takut, setan ini ngiri, ya, gitu ya. Jadi itu diterangkan pada waktunya oleh pewarta-pewarta di sini, ya. Tapi kita bisa berani karena kita juga punya pengetahuan, the power of knowledge. Maka sebagai orang Katolik juga harus terus belajar, ya. Kalau tidak belajar nanti tidak bisa, ya. Coba ibu-ibu saya pintar loh, betul-betul ini gitu. Semua ibu di sini pintar main HP loh. HP-nya api-api, paling orang iso bulanan game. Ayo. Nah, terus jangan lupa endingnya adalah the power of Jesus. Ya, ini kuncinya. Anda mau menjadi orang-orang yang beruntung, yang berbahagia atau tidak? Mau kembangkan ini, daya cinta, daya persatuan, daya keberanian, daya pengetahuan, dan dayanya Yesus sendiri. Ya, jelas ya. Nah, ini siapa ini? Ini keturunan, ya. Itu ya. Sudah 45 menit. Ya. Kemudian ini Pak Bajaski malah Anda keloloden, gitu. Pemekaran, mulai malah pelunga-pelunga kali kabeh. Tapi kan, ya, sudah umur. Ya. Nah, sekarang saya mau tes, ya. Ibu nanti kalau pulang di rumah ada siapa? Anak-anak cakoni. Ibu ke Solo oleh-olehnya apa? Waduh, Solo ibu kurang terkenal. Anda harus menjelaskan. Aku berjanji bersabar tanpa kepingan, bersyukur tanpa tapi. Bersyukur tanpa tapi itu dari tidak pakai alasan. Aku bersyukur tapi no, dan beraksi tanpa nanti. Ibu kok mentelan? Sama suaminya. Kalau ibu ini ditanya, geni, kue mau lelong, kue suami ini tanya apa? Loh kok bersyukur tanpa nanti? Ya, terserah. Ya, saya hanya membantu Anda. Ini Anda rapal, rapopo, orang anak kira buat kelas, ya. Tapi saya sudah melaksanakan kewajiban. Begini, kalau saya ini masuk ke dalam ini terakhir nih. Coba, maka marilah setelah PB gabungan ini Anda, wah ini katanya, ini seruan, dimaksud terus
lurus, kurus, lurus, agamis. Baik, siap. Cukup. Udah semaput. Ya. Ini ya. Ayo pagi. Terus, lurus, kurus, fokus, agamis. Yes. Bagaimana Anda laksanakan, silakan. Ya. Cukup ya. Monggo. Kenapa dari karena sudah makan nasi kotak. Ya. Terima kasih Bapak.